Shalom, selamat berjumpa lagi dalam channel Kasih U bersama saya, Finley Petong. Torang semua yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari tentu torang semua tidak lepas dari beban hidup, persoalan hidup, pergumulan hidup. Bahkan orang sering jatuh ke berbagai-bagai pencobaan yang membuat orang melakukan dosa, melakukan kesalahan. Tapi apapun itu bentuk orang pe keterbatasan, bentuk dari orang pe kekurangan, orang jangan pernah berhenti mengucap syukur. Kenapa orang harus mengucap syukur? Karena di dalam orang pe keterbatasan, di dalam orang pe kekurangan, Allah telah memilih kita jauh sebelum dunia dijadikan. Dalam Efesus 1 ayat 4 berkata, sebab di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ternyata sebelum dunia dijadikan, Allah telah merancangkan bahwa suatu kelak nanti ada orang-orang yang tidak berdaya, ada orang-orang yang banyak kekurangan seperti orang semua ini akan menjadi orang yang percaya. Karena di dalam kehidupan orang-orang percaya, siapa di antara orang yang tidak pernah melakukan kesalahan? Sedangkan cuma karena satu kesalahan, Adam dan Hawa, satu dunia jadi orang berdosa. Tetapi dalam orang pe keterbatasan, Allah mengasihi orang. Jadi ketika hari ini orang menyatakan diri bahwa orang percaya, itu bukan karena orang pe kuat, orang pe gagah, orang pe hebat untuk memperoleh itu anugerah kepercayaan itu, anugerah keselamatan itu. Tapi ada firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ternyata ketika hari ini orang boleh percaya, itu bukan karena orang pe kehebatan, orang pe perjuangan, orang pe usaha untuk memperoleh Yesus. Tapi ternyata Dia telah memilih orang. Dialah yang menetapkan orang untuk menjadi orang-orang yang percaya. Sekalipun sama halnya dengan tadi saya sampaikan, di antara orang tidak ada yang tidak pernah melakukan dosa. Tapi sekalipun Tuhan memilih orang, sama dengan Raja Daud bilang, engkau memperanakan aku di dalam dosa. Ketika dia terlahir di dalam dosa. Kalau orang tuanya, nenek moyangnya banyak melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa, dan dia terlahir dari orang-orang yang melakukan dosa. Dan ketika dia mengerti, dia memahami, dia juga hanya seorang terbatas yang sering jatuh ke berbagai-bagai pencobaan. Tapi Tuhan berkata, lanjut ayat yang tadi, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Sekalipun Tuhan pilih orang dalam keadaan yang lemah, tetapi Dia mau setelah itu, setelah orang menyadari bahwa Dialah yang memilih orang, di saat itulah marilah orang untuk menjadi buah. Banyak hamba-hamba Tuhan yang Tuhan seutus di antara orang untuk memberikan orang pengertian, untuk memberitahukan bahwa Tuhan mengasihi orang. Tapi ketika orang so tahu Tuhan mengasihi orang tetap tidak pernah berhenti mengecewakan hati Tuhan. Jadi seharusnya ketika orang tahu bahwa Tuhanlah yang memilih orang, saat itulah
torang harus berbuah, torang harus menjadi buah, torang harus pergi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya firman Tuhan sampaikan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Torang banyak kerinduan, banyak harapan, banyak impian, tapi ada kalanya semua yang torang cita-citakan, siapa kuman sukar sekali mau dapat jawaban. Tetapi ketika torang ada di dalam Tuhan, ketika torang menjadi buah, berarti torang bukan hanya saja dikasihi Allah, tetapi torang juga akan dikasihi manusia. Dan torang tahu ketika torang dikasihi manusia, torang sesama itulah yang nantinya Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi torang, sehingga boleh mencukupkan apa yang menjadi torang kebutuhan sehari-hari. Tapi sama halnya waktu dulu, waktu masih hidup di dalam kekelaman, banyak orang suka mau bantu pak kita, tapi mau bantu bagaimana dengan tapi keadaan kondisi yang ketika dibantu malahan nak pernah bersyukur dengan tuh bantuan itu, yang merasa itu memang suka mau pejata yang harus kasih pak kita. Tetapi ternyata salah itu semua, karena ada firman Tuhan bilang, tidak satupun berkat yang tidak berasal daripadaku. Ternyata apapun itu yang datang pada orang, itu adalah berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan yang gerakan orang-orang di sekitar orang untuk mendatangkan berkat bagi orang. Jadi untuk itu saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus, ketika orang mengerti, ketika orang menyadari bahwa betapa besar kasih Allah di dalam orang kehidupan, sekalipun orang adalah orang-orang yang tidak berdaya, sering jatuh ke berbagai-bagai pencobaan sehingga melakukan dosa dan kesalahan, tetapi Allah sangat mengasihi orang. Ketika orang menyadari itu, Allah sangat mengasihi orang, marilah orang mengubahkan orang diri untuk membalaskan segala kebaikan Tuhan itu di dalam orang hidup. Orang berjuang, berusaha untuk menjadi buah, entah sebesar apa buah yang nantinya Tuhan tetapkan bagi orang. Tapi sekalipun, sekecil pun buah itu. Bicara tentang buah langsa dan buah durian berbeda. Tetapi sekalipun langsa itu cuma kecil, tetapi dia adalah buah. Bayangkan tuh langsa kalau orang makan, aduh, sedap sekali. Biar cuma kecil, tetapi dia boleh menyenangkan hati Tuhan. Boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan selanjutnya ayatnya yang ke-17. Sebagai orang-orang yang telah dipilih, sebagai orang-orang yang telah menjadi buah, dia juga harus, firman Tuhan katakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi ketika orang menyadari orang banyak dosa, banyak kesalahan, tetapi Tuhan mengasihi orang, berarti orang juga harus tahu mengasihi itu orang sesama, itu orang lain. Orang banyak dosa, Tuhan kasihi. Ketika orang lain bikin kesalahan pada orang yang tidak kasihi. Seharusnya orang ingat, orang banyak kurang, Tuhan jah kasihi. Berarti kita juga harus mengasihi orang itu sekalipun dia banyak kurang. Sama ada dengan perumpamaan Tuhan Yesus di dalam Alkitab tentang seorang yang berhutang. DP utang besar para raja, tetapi akhirnya raja kasih maaf pada dia, kasih hapuskan DP utang-utang. Setelah dia keluar dari peraja, dia baku dapat dengan DP saudara yang punya utang pada dia. Dia tuntut DP utang pak itu DP saudara. Ketika DP saudara bilang belum ada, akhirnya dia menghukum DP saudara. Akhirnya dorang kasih tahu pak raja. Raja panggil pada dia, ngana pe utang pe besar kita hapuskan. Masa dia utang cuma kecil pangana kong ngana mau marah pada dia. Akhirnya
raja menghukum orang itu. Tapi ini bukan bicara soal hutang yang orang tahu, tapi ini bicara tentang dosa, tentang kesalahan. Orang banyak kesalahan pada Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi orang. Masakan orang tidak mengasihi orang lain yang orang lihat kurang atau sering bikin kurang pada orang. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi bicara tentang mengasihi seorang akan yang lain, bukan hanya orang mengasihi orang yang mengasihi orang. Karena firman Tuhan bilang, apakah upahmu? Tapi juga orang harus mengasihi orang yang tidak mengasihi orang. Karena firman Tuhan juga sampaikan, kasihilah musuh-musuhmu, berbuat baik dan berdoalah bagi mereka. Jadi bahkan orang yang membenci orang harus kasihi. Dan di saat momen yang pas, yang orang lihat, orang harus bantu pada dia. Jangan sungkan-sungkan orang bantu pada dia. Bahkan orang mendoakan dia. Minta pada Tuhan kalau boleh kasih berkat berkali-kali lipat, lebih besar daripada berkat yang ada pada orang. Kita memang baru beberapa tahun ini, 2 tahun terakhir ini, Tuhan percayakan untuk bantu-bantu di dalam pelayanan. Memang ketika kita bisa melayani, memberi diri, siapa kok itu nak ada rasa sukacita, Kang? Sama dengan kita yang keadaan penuh keterbatasan, banyak kekurangan, tetapi Tuhan izinkan boleh menjadi saluran berkat untuk memberitakan firman. Jadi kita sangat senang, kita sangat bersyukur sekali. Tapi ketika suatu waktu pas kita mau pimpin di mimbar pas hari Minggu, pas pembacaan tentang kasihilah musuhmu, berbuat baik dan berdoalah. Aduh, kita sempat renungkan, Tuhan, kita mau sampaikan bagaimana ini, sedangkan yang firman Tuhan yang disampaikan ini kita nak jabeking. Memang ketika kita melayani, kita akhirnya tahu untuk mengasihi. Jadi di muka ketika kita baku dapat dengan seseorang yang kita tahu tidak mengasihi kita, kita tetap santun, menghormati dia, tetap sopan. Tetapi ada kalanya sampai di rumah kita bicara, Tuhan, apakah siang kita mau dapat pergumulan begini? Kita ada hidup melayani dengan Tuhan, tetapi lihat itu tamang ini, siapa dia begini terus pak kita. Jadi sebenarnya ketika kita senyum dengan dia, kita sapa, kita hormat, ternyata tidak dari ketulusan di dalam hati. Ternyata cuma tuntutan sebagai pelayan Yesus Kristus yang harus berusaha memberikan yang terbaik. Tapi ternyata di dalam hati kita bukan yang terbaik. Tetapi ketika kita pas melayani dengan tema perenungan, kasihilah musuhmu, berbuat baik dan berdoalah. Waktu kita bikin persiapan, kita memohon kepada Tuhan, Tuhan, ini kita nak bikin kok apa yang kita mau sampaikan. Akhirnya di atas mimbar kita bisa menyampaikan poin-poin itu, bahwa sebagai orang percaya orang harus mengasihi sekalipun orang itu tidak mengasihi orang. Jadi karena kita ada sampaikan itu di dalam khotbah, akhirnya kita malu pada kita diri sendiri kalau kita tidak mau melakukan itu. Dan akhirnya kita berusaha untuk melakukan itu. Hari pertama kita berusaha, hari kedua, pas hari ketiga, pas kita pulang rumah, biasa sampai di rumah ketika duduk,
kita merenungkan Tuhan kiapa dan tu tamang ini begini. Tetapi ketika kita benar-benar mengasihi kita pe sesama, kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk mendoakan orang pe sesama, bahkan mendoakan berbuat baik ke orang yang tidak mengasihi orang, akhirnya kita pe sukacita lebih tambah bertumbuh jauh dari waktu pelayanan yang pertama. Bahkan kita rasa sukacita itu, oh rasa-rasa kurang mau lewat itu loteng, itu plafon. Memang sukacita yang luar biasa yang kita rasakan, yang sukar sekali mau diungkapkan. Dan sukacita itulah yang memberikan kekuatan bagi kita. Akhirnya sekalipun banyak kesukaran, banyak tantangan hidup diperhadapkan, tapi tetap kita akan mampu mengucap syukur dalam segala hal. Dan mengucap syukur itu bukan jadi hanya di mulut saja, tetapi mengucap syukur itu muncul dari dalam hati. Jadi kalaupun ada firman Tuhan bilang, bagaimana dari torang pe mulut satu, bagaimana dari satu mata air mau keluar air tawar dan air pahit, bagaimana dari torang pe mulut satu ini mau keluar kata berkat dan kata kutuk. Dulu kita masih bisa mengutuki orang lain, tetapi saat ini ketika Tuhan izinkan ada di pelayanan, ketika kita pas melayani bicara tentang mengasihi orang yang tidak mengasihi, dan saat itulah kita lebih mengerti tentang bagaimana dari torang pe mulut satu ini mau keluar kata berkat. Jadi kita selalu memandang orang dengan hal yang positif. Sekalipun kita tahu orang itu banyak kekurangan, tapi kita tidak bicara DP kekurangan, kita bicara DP kelebihan. Sampai ada kalanya ketika berjumpa orang itu, dia juga mati heran, dia juga bilang, makasih banyak, kita kasih yang banyak kurang, tapi anak itu selalu bicara tentang hal positif tentang kita, tentang hal yang baik. Dan akhirnya orang itu DP sukacita lebih bertumbuh, DP iman lebih bertumbuh ketika kita memberikan nasihat bagi dia. Dia suka sekali mendengar, karena ketika kita duduk dengan dia, kita tidak bicara tentang DP hal-hal kurang, tapi kita bicara bahwa dia diberkati karena Tuhan telah memilih dia sejak dunia belum dijadikan. Jadi sebagai orang yang diberkati, orang yang dikasihi, orang yang dipilih, tetaplah berusaha untuk boleh menjadi buah bagi siapapun. Mau datang ke Tuhan tidak pernah terbatas. Memang orang tahu orang semua bukanlah seorang yang setia, karena hari ini orang setia belum tentu orang besok setia. Lusa orang setia belum tentu selanjutnya orang tidak melakukan kesalahan. Tapi orang tahu Tuhan itu dia selalu setia kepada umat pilihannya. Karena orang pikir sedangkan bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, ketika orang jauh dari Tuhan, orang melakukan kesalahan, Tuhan hajar pada orang. Tetapi kesetiaan Tuhan tidak pernah pudar, sekalipun bangsa Israel telah dibawa ke pembuangan di Babel. Tetapi firman Tuhan tetap hadir di tengah-tengah orang pergumulan dan penderitaan. Begitu juga orang, sekalipun orang banyak kurang, banyak dosa, banyak kesalahan, tapi Tuhan tetap setia mengasihi orang. Dan untuk itulah marilah orang berusaha, berjuang untuk suatu saat nanti, suatu kelak nanti, orang boleh menjadi buah, menjadi berkat bagi orang lain. Dan buah pertama yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Bayangkan ada pohon ketika ditanam, dia tumbuh bertahun-tahun dia tidak berbuah. Suatu saat dia berbuah, cuma satu DP buah. Tapi sekalipun cuma satu, tapi DP Tuhan sangat senang sekali karena dia sudah berbuah. Pasti di musim berikut DP buah akan lebih bertambah, dan musim selanjutnya pasti akan jadi lebih berbuah lebat. Dan buah yang pertama itu seperti halnya tadi firman Tuhan katakan, kasihilah seorang akan yang lain. Marilah orang belajar untuk
saling mengasihi di antara torang, saling mengampuni, saling memaafkan. Kalau torang lihat, torang petamang ada salah, coba jo torang berpikir positif. Oh, mungkin saja dia belum tahu kalau Tuhan so pilih dia sebelum dunia dijadikan. Tetapi sebagai torang yang so mengerti, so memahami bahwa Tuhan telah memilih torang sebelum dunia dijadikan, marilah torang tetap menjadi berkat bagi orang itu. Ketika dia kurang senang pada orang, tetapi torang harus senang pada dia. Kalau torang so tetapkan torang ingin menjadi buah, ingin menjadi berkat, marilah torang selalu untuk terus menjadi berkat. Memang ada halnya, ada kalanya torang lihat ada seseorang dia harus jatuh. Tuhan tetapkan harus jatuh supaya suatu kelak dia bangkit. Dan ketika dia jatuh, ada kalanya dia pakai orang yang tahu mengutuki supaya orang itu jatuh. Tapi kalaupun orang itu harus jatuh dengan kutukan kalimat yang tidak baik dari seseorang, biar jo kalimat itu dari orang lain, dari orang yang belum mengerti kalau dia ada dalam pilihan Tuhan. Tetapi sebagai orang yang sudah mengerti bahwa orang dipilih Tuhan, marilah selalu kata berkat yang keluar dari Tuhan pe mulut, supaya orang dapat memberkati orang pe sesama. Dan tentu Tuhan akan lebih senang melihat anak-anak yang dia kasihi mau melakukan perintah-perintahnya. Kiranya orang pe perenungan singkat ini boleh memberkati orang semua, sehingga orang semua boleh mengerti dan memahami bahwa orang semua ini ada dalam rancangan Tuhan. Supaya kalau bangsa Israel dia merupakan keturunan jasmani dari Abraham, kalau orang keturunan Abraham secara rohani melalui Yesus Kristus, supaya orang juga boleh memiliki berkat yang diperuntukkan untuk Abraham, supaya berkat itu mengalir pada orang diberkati, dan orang pe anak cucu pun akan diberkati ketika orang tahu menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun berkat itu mungkin orang anggap paling kecil, berkat sukacita, kita mungkin soalnya nak menjadi orang yang lebih seperti yang lain, tetapi berkat sukacita Tuhan kasih ke kita, dan kita rasa itu kekayaan terbesar ketika Tuhan izinkan kita ada di dalam dunia ini. Kiranya firman Tuhan perenungan hari ini boleh memberkati orang semua. Amin. Shalom, damai di hati. Kita berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih.